kabar semuanya? Kembali lagi bersama aku Azza Nuraini di Temaram, temani malam seram. Episode kali ini kita akan menceritakan kisah dari sahabat Umangers yang tidak ingin disebutkan namanya, tapi kita sebut saja namanya Nur. Dan kisah ini adalah cerita nyata yang dialami dari keluarganya Nur. Semua bermula dari Papa Nur yang bermimpi ada kebang bung atau hewan kumbang yang masuk ke dalam telinga dan berputar di dalam kepala Papa Nur. Pas Papa Nur kebangun, ia kaget. Ternyata benar ada kebang bung atau hewan kumbang yang menempel di mata papanya Nur. Seketika pada saat itu, Papa Nur langsung tidak bisa melihat alias buta. Dengan kejadian tersebut, Papa Nur ini sudah bolak-balik ke rumah sakit, tapi nyatanya secara medis tidak terjadi apa-apa dan tidak ada penyakit apa-apa juga. Selang beberapa waktu, Papa Nur ini sedang tertidur. Papa Nur ini bermimpi didatangi sosok ular yang sangat besar dan di bagian kepala ular itu ada udengnya. Atau kalau kita biasanya mungkin sorban yang dililitkan di kepala kali ya. Dan Papa Nur diajak ke suatu tempat yang Papa Nur itu sendiri nggak tahu lokasinya itu di mana. Setelah sampai di suatu tempat, Papa Nur ini diberikan pesan oleh sosok ular itu. Di utara sana ada yang bisa membantu. Sontak Papa Nur kaget dan terbangun dari tidurnya. Namun ternyata mimpi ular itu selalu berulang, sehingga Papa Nur mulai penasaran dan mencari tahu arti dari mimpi tersebut. Selang beberapa waktu setelah mimpi-mimpi itu, Papa Nur menceritakan hal ini ke rekannya yang mengerti akan hal yang tidak kasat mata. Kita sebut saja namanya Mbah Abdul. Setelah mendengarkan cerita Papa Nur, Mbah Abdul ini bilang, pasti akan ada sesuatu yang terjadi dari mimpimu itu, Nur. Lantas mengajak Papa Nur untuk berobat kepada Mbah Anif yang ternyata lokasinya itu di daerah utara. Ternyata apa yang dimimpiin Papa Nur ini sama dengan lokasi yang direkomendasikan oleh Mbak Abdul untuk berobat. Kenapa sih sebenarnya matanya Papa Nur ini bisa buta padahal udah ke dokter bolak-balik gak ada penyakitnya. Dengan begitu, Papa Nur melakukan ritual dengan mandi pakai kembang 7 rupa sambil dibacakan doa oleh Mbah Anif dengan harapan semua kiriman dari orang yang iri dengan Papa Nur ini bisa terbuang atau lenyap. Setelah kejadian ini, Papa Nur memperkuat ibadahnya dari yang wajib sampai yang sunnah. Misalnya sholat tahajud yang tidak pernah terlewatkan dan selalu berzikir. Ada waktu di mana Papa Nur selesai sholat didatangi oleh 9 sosok dan 1 macan putih. Yang terlihat 9 sosok ini menggunakan jubah putih dan semuanya menggunakan udeng atau sorban yang dililitkan di atas kepala. Kayaknya bener deh ini Wali Songo atau para leluhur, kita tidak ada yang tahu. Mereka memperkenalkan diri dan berkata, "Cucuku ada di sini kok, aku baru tahu." Mereka bilang mereka datang untuk membantu dan menemani Papa Nur. Papa Nur sempat menolak kedatangan mereka karena Papa Nur takut hal ini akan menyimpang dari ajaran agama. Namun 9 sosok ini selalu datang bergantian dan macan putih itu menetap di rumah keluarganya Nur untuk menjaga rumah keluarganya Nur. 9 sosok ini sering datang silih berganti untuk memasuki tubuh Papa Nur. Bahkan ketika Papa Nur sholat dalam satu waktu bisa dengan suara yang berbeda. Misal, suaranya menyerupai suara kakek-kakek yang udah tua banget. Kadang seperti imam masjid yang terdengar sangat indah. Kadang juga suaranya medok banget kayak suara orang-orang Jawa asli. Kadang balik lagi suaranya Papa Nur. Dan hal tersebut selalu berulang kali terjadi. Aku nggak ngebayangin sih kalau ngedenger ada orang yang satu waktu dengan suara yang berbeda. Kayaknya keluarganya Nur sempat shock mungkin ya awal kejadian ini, apalagi kan 4-3 suara dalam satu waktu. Sampai suatu ketika Papa Nur juga pernah kedatangan tamu-tamu yang tidak kasat mata. Satu keluarga dikumpulkan dari mulai istri sampai anak-anaknya dan berkata, "Sini salim dulu sama mbah-mbah Mundo." Ucap sosok yang merasuki tubuhnya Papa Nur. Keluarganya Nur tidak heran lagi karena memang kejadian ini sudah sering kali terjadi dan terus berulang. Bahkan gak jarang juga sosok-sosok yang merasuki tubuh Papa Nur ini mendoakan Papa Nur, seraya meminta cucunya ini dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. "Sembuhkan cucuku,
Lindungi cucuku dan keturunannya, wahai yang maha kuasa. Ucap sosok yang memasuki tubuh Papa Nur sambil menangis dengan suara serak dan cukup kencang. Gak jarang juga Papa Nur ini bersikap aneh menurut warga sekitar. Mungkin karena tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Papa Nur, mereka berkata, "Itu kok bapaknya si Nur kenapa sih? Kok kalau malam suka nangis-nangis sendiri? Kok suka ngomong sendiri?" Tapi lama-kelamaan warga sekitar mulai paham akan situasi tersebut. Aku pun kalau jadi tetangganya aneh ya, sering ngedenger suara nangis yang begitu kencangnya. Dan aku pun kalau jadi tetangganya udah pasti bertanya, kenapa papanya Nur kenapa? Ada hal apa yang bisa bikin papanya nangis histeris seperti itu? Dan ini selalu berulang, tidak hanya sekali saja. Selang beberapa waktu dari itu, bertepatan dengan malam 1 suruh, tepat di jam 12 malam, Papa Nur ini sholat tahajud dan berzikir. Ketika melantunkan kalimat la ilaha illallah, suara Papa Nur berubah menjadi sangat besar dan tangan Papa Nur bergerak mengelilingi kepalanya. Mungkin gini kali ya, kurang lebih gerakannya entah kayak gimana. Dan dikeretak ke bawah sambil teriak Allahu Akbar. Wow, merinding aku. Dan saat itu juga matanya Papa Nur bisa melihat kembali. Mendengar teriakan yang sangat kencang dari Papa Nur, keluarga dan tetangga pun panik dan berkumpul di depan rumah keluarganya Nur. Mendengar teriakan yang sangat kencang dari Papa Nur, keluarga dan tetangga pun panik dan berkumpul di depan rumah keluarganya Nur. Ada beberapa juga yang melihat Papa Nur itu melayang di udara, padahal Papa Nur ada di dalam rumah. Siapa yang tidak shock, kaget melihat orang terbang, melayang di udara. Kejadian itu benar-benar bikin geger satu kampung karena dikira warga Papa Nur ini mengamuk karena berteriak sangat kencang. Papa Nur hampir diikat warga tetapi berontak dan benar-benar mengamuk. Di waktu yang bersamaan, tetangganya ini langsung memanggil sesepuh di kampung itu. Telah sampai, sesepuh itu pun lantas menundukkan kepala melihat Papa Nur. Karena yang sebenarnya dilihat sesepuh itu bukan Papa Nur, melainkan sosok yang memakai jubah putih dan udeng atau sorban yang dililitkan di kepala. Setelah Papa Nur mengamuk, Papa Nur mengelilingi rumahnya dan mengambil benda-benda yang ditanam oleh orang yang tidak suka dengan Papa Nur sehingga menyebabkan Papa Nur buta. Kasian sih ya Papa Nur. Karena akibat iri hati, penyakit iri, Papa Nur bisa merasakan buta. Sampai harus ditanami benda-benda yang terlarang dan itu mungkin juga ada mantra-mantranya, kita tidak tahu, dan itu harus diobati. Setelah kejadian itu, Papa Nur mendatangi Mbah Anif dan menceritakan semua yang terjadi selama beberapa waktu ke belakang. Dan gak disangka, ternyata Mbah Anif pun kaget karena dari sekian banyak orang yang dibantu oleh Mbah Anif, baru Papa Nur yang mengalami kejadian sebesar ini. Alhamdulillah, penglihatan Papa Nur kembali normal lagi dengan cara yang tidak disangka dan sangat di luar akal sehat. Namun, apa yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak, semua hal dapat terjadi. Melalui perantara Mbak Anif dan sosok-sosok yang tidak dapat terlihat oleh semua mata, semua ini terjadi dan tidak dapat diprediksi. Semua bermula dari mimpi dan ikhtiar Papa Nur untuk berobat agar dapat sembuh dan mengembalikan penglihatannya. Namun tanpa disangka, ternyata ritual yang dijalani oleh Papa Nur membuka gerbang dimensi yang menghubungkan antara Papa Nur dan para leluhurnya. Wow, magic banget ya kisah Papa Nur. Menurut teman-teman Temaram gimana nih? Masuk akal nggak sih apa yang dialami sama Papa Nur? Ternyata ritual Papa Nur tanpa disengaja membuka gerbang dimensi antara para leluhur dan Papa Nur. Itu terbukti dan semua kejadian yang dialami sama Papa Nur. Kalau menurut aku sih kayaknya leluhurnya Papa Nur itu Wali Songo deh, karena datang dengan tujuan yang baik tanpa melupakan konsep ketuhanan. Namun takdir berkata lain, Papa Nur sudah meninggal dunia di tahun 2018 lalu akibat terkena serangan jantung. Semoga Allah ridho mengampuni segala hilap dan menerima semua amal perbuatannya semasa hidupnya. Amin. Aku agak tegang ya teman-teman Temaram bacain kisahnya Papa Nur karena memang aku juga baru mendengar dan mendapat cerita seperti ini. Ternyata memang nyata adanya perkara iri hati bisa melukai orang lain. Sekian cerita Temaram malam hari ini. Buat teman-teman yang punya cerita horor menarik, boleh banget nih langsung aja ditulis di kolom komentar atau bisa banget langsung aja DM ke Instagram Si Umang TV. Aku Azza Nuraini pamit undur diri. See you, bye bye.